Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertelah di dalam surga Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan berkati kami semua. Berikan firman yang telah akan kami dengarkan dapat berbuah, dapat berkembang dalam setiap kehidupan kami. Kami minta pertolongan daripada Tuhan agar kami dapat memahami dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Yang berperikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri di tempat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dengan kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dikuduskan yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru di perdamaian dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya di tengah kehidupan kita masih pemuda remaja saat ini, kita pasti merasakan banyak tekanan dan tantangan kehidupan kita dalam setiap kehidupan kita. Pastinya kita merasakan yaitu tantangan dalam kehidupan kita, dalam proses kehidupan kita, dalam proses pemulihan kita. Kita dinamakan yaitu banyak tantangan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diajarkan bahwa kita patut menelusuri Paulus yang mengirimkan suratnya kepada jemaatnya di Roma. Dia mengatakan bahwa setiap proses kehidupan kita, tantangan kehidupan kita, mencari damai yang sejati, mencari damai kemuliaan bagi Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti mencari damai yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak muda seringkali mencari kedamaian itu dengan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang tidak kekal dalam kehidupan kita. Tetapi patut kita tekuni dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita sebagai anak pemuda, remaja yang terkasih, kita patut menelusuri, kita patut merenungkan kembali bahwa Allah memiliki kasih yang selalu diberikan kepada kita. Bahwa dalam kasih-Nya kita diberikan kemegahan hidup, berikan pengharapan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam kitab Roma ini mengajarkan bahwa setiap dalam kehidupan kita pasti kita merasakan yaitu ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Kita anak-anak muda, apalagi kita sebagai anak-anak asrama di tempat ini, kita pasti merasakan ketakutan dalam kehidupan kita. Merasa ketakutan dalam kekurangan apapun dalam setiap kehidupan kita. Kita merasa ketakutan bahwa apa ke depannya. Kita bisa melewati itu semua. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita, kita diberikan kemegahan, diberikan pengharapan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan kita sebagai anak muda pasti merasakan jatuh, apalagi kita dalam pendidikan kita ini. Kita sering merasakan jatuh dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Terutamanya dalam kita melakukan pendidikan di tempat ini. Kita menjalani kehidupan kita, jalani pendidikan kita di tempat ini. Apalagi kita dalam sosial, dalam pertemanan kita. Seringkali teman kita menjatuhkan kita dalam setiap kehidupan kita. Tapi oleh ketekunan kita, oleh kepercayaan kita pada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, bahwa kita memiliki kasih yang berasal dari Allah, memiliki damai yang selalu mengampuni apapun yang teman-teman kita lakukan kepada kita. Dan kita juga merasakan selalu ketakutan dalam setiap kehidupan kita, yang dimana kita merasakan itu semua yang telah kita terima dalam setiap kehidupan kita. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu mengajarkan 3 poin untuk kita. Poin yang pertama, ditebuskan oleh kasih karunia. Dan poin yang kedua, damai sejahtera melalui iman. Dan poin yang ketiga, hidup dalam harapan. Dalam poin yang pertama ini, ditebus oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia Allah, melalui iman kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita meyakini pada Yesus Kristus bahwa Allah adalah anugerah yang tak ternilai bagi kita. Damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita, kasih Allah yang melimpah kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak menerima itu semua dalam setiap kehidupan kita. Tetapi karena oleh kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan Allah memberikan itu semua kepada kita. Karena kasihnya yang besar dari Allah. Dan poin yang kedua, damai sejahtera melalui iman. Iman adalah membawa kita percaya kepada Tuhan Allah. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Iman kita percaya kepada Allah. Iman adalah janji-janji kita yang bersama dengan Allah. Iman adalah kepercayaan kita bahwa melalui iman kita menerima Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Melalui iman Allah mendiami hati kita dan memberi kita kekuatan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan poin yang ketiga, hidup dalam pengharapan. Pastinya kita sebagai anak-anak muda di tempat ini memiliki pengharapan yang sudah saya katakan tadi, bahwa pengharapan dalam pendidikan kita, pastinya kita menentukan pengharapan itu terutama kepada orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita, yang kita patut tekuni pengharapan kita kepadanya. Selebihnya kita tekuni pengharapan kita kepada Allah, karena Allah dengan pengharapan kita, Allah selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Allah membawa kita dengan tujuannya yang indah, dengan penuh pengharapan kita kepadanya.
Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan yang dapat kita terima dalam perenungan kita pada pagi hari ini yaitu damai sejahtera dengan Allah adalah hadiah yang tertindai yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma melalui kasih karunia Allah, melalui iman kita menerima Roh Kudus kepada Yesus Kristus, melalui iman kita yang mendiami hati kita, yang memberikan kepada kita kekuatan, pengharapan, hidup damai sejahtera dengan Allah. Kita juga memiliki harapan untuk hidup kekal dalam setiap kehidupan kita. Allah yang mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan kembali kehidupan kita dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita menerima damai sejahtera yang sejati dalam Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita sudah memperkuatkan iman kita kepadanya? Apakah kita hidup dalam pengharapan yang teguh kepada Allah? Jika belum, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan menerima anugerah yang melimpah dari Allah. Amin untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertolak kejar surga, Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, Tuhan. Dan hingga pada pagi hari kami sudah dilewatan oleh kebenaran firman. Berikan kami semua iman pengharapan yang percaya kepada Tuhan. Berikan kami semua selalu tangguh untuk menekuni perintah-perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, bahwa setiap pengharapan kami yang penuh dengan ungkapan kami mengharapkan bahwa Tuhan yang memberikan kami ke depannya dalam setiap kehidupan kami dengan penuh rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa yang berdalam kerajaan sorga, dengan seruan kami ini Tuhan, kami menaikkan segala doa syukur kami dengan ucapan syukur kami Tuhan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi.